Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab 2 yaitu beriman kepada malaikat Allah. Anak-anak yang soleh dan solehah, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Mudah-mudahan kita niati dengan ibadah belajar, menuntut ilmu, mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, sebagai umat muslim yang beriman, kamu wajib mengimani malaikat Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat yang wajib kita imani ada 10 malaikat. 10 malaikat tersebut mempunyai tugas masing-masing. Tahukah kamu apa saja tugas masing-masing malaikat tersebut? Nah, kita saat ini akan belajar tentang makna beriman kepada malaikat. Yang kedua, kita akan belajar mengenal malaikat Allah dan tugasnya. Baik anak-anak, makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dulu ya. Kita mempelajari pengertian iman terlebih dahulu. Iman artinya percaya atau yakin. Sedangkan makna malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur atau cahaya. Malaikat memiliki ketaatan yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah letih memuji Allah Subhanahu wa taala. Malaikat selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya anak-anak, terutama anak-anakku yang soleh dan solehah, bisa meniru sifat-sifat yang dimiliki oleh para malaikat. Amin. Kemudian anak-anak, setelah kita mengetahui makna iman dan juga malaikat, maka dapat kita tarik kesimpulan, beriman kepada malaikat artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada. Jadi makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Ingat ya, karena apa? Karena malaikat adalah makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah, serta meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus. Itu ya anak-anak, dipahami? Kemudian perbedaan antara malaikat, manusia, dan setan. Malaikat, manusia, dan setan memiliki perbedaan. Apa perbedaannya? Tuh, malaikat selalu taat. Kalau manusia,
ada yang taat, ada yang tidak. Sedangkan setan tidak taat dan selalu membangkang kepada Allah. Lanjut. Malaikat selalu beribadah, berbuat kebajikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia, ada yang beribadah dan beriman, dan ada juga yang kufur. Sedangkan setan kufur, mengajak berbuat dosa dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya diciptakan dari nur atau cahaya. Kemudian manusia diciptakan dari tanah, sedangkan setan diciptakan dari api. Kemudian dari segi nafsu, malaikat tidak memiliki nafsu atau keinginan. Manusia memiliki nafsu yang baik dan memiliki nafsu yang buruk. Sedangkan setan memiliki nafsu yang buruk. Nah, itu tadi perbedaan antara malaikat, manusia, dan setan. Anak-anak, setelah kita mempelajari selanjutnya kita akan mengenal malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tugas-tugasnya. Ingat, tadi ada berapa malaikat yang wajib kita imani? Betul, yaitu ada 10. Yang pertama yaitu adalah malaikat Jibril. Nah, tugasnya apa? Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul hingga masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul terakhir. Itu tugas dari malaikat Jibril. Ingat ya anak-anak, dipahami tugas dari malaikat Jibril. Kemudian selanjutnya adalah malaikat Mikail. Tugasnya apa? Malaikat Mikail bertugas membagikan rezeki kepada seluruh makhluk yang ada di dunia. Jadi semua makhluk di dunia ini mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya, rezeki itu tidak hanya berupa uang atau harta benda. Hujan itu juga merupakan rezeki yang sangat penting dan wajib kita syukuri. Baik, kita lanjutkan, yaitu adalah yang ketiga, malaikat Israfil. Tugasnya apa? Yaitu bertugas meniup sangkakala atau trompet. Kapan? Yaitu di hari kiamat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Jadi sangkakala ini anak-anak akan ditiup 2 kali. Tiupan yang pertama adalah tiupan yang mendatangkan kiamat dan membinasakan seluruh makhluk hidup. Kemudian tiupan yang kedua adalah tiupan kebangkitan. Nah, itu ya anak-anak. Lanjut, malaikat Israfil. Tugasnya apa Israfil? Yaitu bertanggung jawab terhadap kelahiran dan kematian seluruh makhluk di alam ini dan bertugas mencabut nyawa sesuai waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, malaikat Israfil ini anak-anak juga disebut dengan malaikat maut karena tugasnya mencabut nyawa.
Kemudian kita lanjutkan. Yang kelima adalah malaikat raqib. Tugasnya apa? Yaitu adalah bertugas mencatat segala perbuatan baik manusia ketika hidup di dunia. Jadi perbuatan baik anak-anak semuanya itu sudah dicatat oleh malaikat raqib. Nah, itu ya anak-anak. Lanjut. Yang keenam adalah malaikat atid. Tugasnya apa? Yaitu bertugas mencatat segala perbuatan buruk manusia ketika hidup di dunia. Ini tugasnya kebalikan dengan malaikat raqib. Tuh ya. Lanjut. Yang ketujuh dan delapan yaitu adalah malaikat munkar dan malaikat nakir. Tugasnya apa? Malaikat munkar dan malaikat nakir bertugas menanyakan dan melakukan pemeriksaan pada keimanan dan amal perbuatan manusia di dalam kubur. Nah, ini tugasnya malaikat munkar dan nakir, menanyai apa? Menanyai orang yang sudah meninggal di dalam kubur. Nah, itu ya anak-anak. Lanjut. Yang selanjutnya adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini bertugas menjaga pintu surga. Malaikat ini menjaga pintu surga atas izin dari siapa anak-anak? Betul, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Ridwan ini akan memanggil dan memperlakukan para penghuni surga dengan lemah lembut sebagai balasan bagi orang yang beriman. Itu ya anak-anak. Lanjut. Yang terakhir adalah malaikat Malik. Tugasnya apa? Yaitu bertugas menjaga pintu neraka. Wow. Mudah-mudahan kita semuanya tidak masuk atau tidak bertemu dengan malaikat Malik. Karena apa? Karena malaikat Malik ini tugasnya menjaga pintu neraka. Nah, atas perintah siapa anak-anak? Yaitu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Malik ini akan mencari dan menyeret orang-orang yang berdosa ke dalam neraka jahanam, lalu menyiksanya dengan kejam. Nah, oleh karena itu, kita harus selalu menjaga setiap amal perbuatan kita agar terhindar dari siksaan malaikat Malik di neraka. Amin. Nah, itu ya anak-anak, tugas-tugas dari malaikat. Ada berapa tadi? 10. Betul. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui makna beriman kepada malaikat dan juga mengetahui tugas-tugasnya, dan akhirnya kita sampai ke tugas mandiri. Nah, silahkan pertanyaan-pertanyaan ini nanti dijawab. Ya, nomor 1. Apakah yang disebut malaikat? 2. Malaikat diciptakan dari. 3. Sebutkan sifat-sifat malaikat. Yang keempat, apakah tugas malaikat Jibril? 5. Sebutkan perbedaan antara malaikat, manusia, dan setan. Nah, silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Demikian anak-anakku yang soleh dan solehah, pembelajaran pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia. Amin. Sekian, nantikan video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.